Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Propana Aulia Husna. Video kali ini merupakan video lanjutan dari part 1 dan part 2 kemarin tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Di video kali ini kita akan bahas tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia serta upaya penanganannya. Yang pertama, kita akan bahas mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya sering mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan, perampokan yang disertai dengan pembunuhan, kemudian penyiksaan, dan sebagainya. Selain itu, mungkin kalian juga pernah melihat seorang pembantu rumah tangga yang dicaci maki oleh majikannya karena melakukan sebuah kesalahan. Kemudian, seorang siswa yang dihardik oleh teman-temannya, dan sebagainya. Nah, semua peristiwa itu merupakan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia? Pelanggaran HAM merupakan setiap perbuatan individu atau kelompok, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang melawan hukum dengan mengurangi, menghalangi, dan mencabut hak asasi manusia yang dijamin oleh negara, serta tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme yang berlaku. Setiap manusia itu pasti mempunyai hak asasi, akan tetapi hak asasi yang dimiliki oleh manusia itu dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi, dalam kenyataannya, manusia suka lupa diri bahwa di sekitarnya terdapat manusia yang mempunyai kedudukan yang sama dengan dirinya. Namun, dengan ketamakannya, manusia sering melabrak hak asasi sesamanya dengan alasan yang tidak jelas. Ada dua jenis pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan pelakunya. Yang pertama, pelanggaran horizontal, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh individu kepada individu lain. Yang kedua, pelanggaran vertikal, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh aparat negara kepada rakyat. Kemudian, jenis-jenis pelanggaran HAM berdasarkan sifatnya. Yang pertama, pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran HAM yang membahayakan dan mengancam nyawa manusia. Perbuatan yang termasuk tipe ini adalah pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan, dan sebagainya. Yang kedua, pelanggaran HAM ringan, yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Misalnya, kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang disengaja, dan sebagainya. Apa saja penyebab pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Faktor internal diantaranya, yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pelanggaran HAM. Faktor eksternal yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan.
Kekuasaan ini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak mempedulikan hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku pelanggaran HAM tidak akan merasa jera karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM dan dapat menjadi contoh yang tidak baik. Hal ini dapat mendorong timbulnya pelanggaran HAM yang oleh masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Nah, kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila pemanfaatan kemajuan teknologi tidak sesuai aturan. Tentu hal ini akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya, munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. Nah, faktor-faktor pelanggaran HAM yang sudah disebutkan tadi itu hanya sebagian kecil saja. Tentu saja, masih banyak faktor lain yang menjadi pemicu timbulnya pelanggaran hak asasi manusia. Kalau tadi kita membahas tentang pengertian pelanggaran HAM, sekarang kita membahas tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia, namun pelanggaran hak asasi manusia tetap selalu ada, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Pelanggaran HAM merupakan cerminan telah terjadi kelalaian atas pelaksanaan kewajiban asasi manusia. Padahal sudah sangat jelas bahwa setiap hak asasi itu disertai dengan kewajiban asasi, yaitu kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dan kewajiban untuk patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, kerusuhan Tanjung Priok yang terjadi tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini, 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas. Contoh yang kedua, penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia yang terjadi tanggal 27 Juli 1996. Dalam kasus ini, 5 orang tewas, 149 orang luka-luka, dan 23 orang hilang. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 4 terdakwa dinyatakan bebas dan 1 orang terdakwa divonis 2 bulan 10 hari. Contoh yang ketiga, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini, 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah Militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara. 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3-6 tahun. Contoh yang keempat, tragedi Semanggi I yang terjadi pada tanggal 13 November 1998.
Dalam kasus ini, 6 orang mahasiswa tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang mengakibatkan seorang mahasiswa tewas. Contoh yang kelima, penculikan aktivis pada 97-98. Dalam kasus ini 23 orang dinyatakan hilang, 9 orang diantaranya telah dibebaskan, dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini. Itulah tadi beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang tentunya masih banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di sekitar kita. Sekarang kita masuki bagian D, yaitu upaya penegakan hak asasi manusia. Semua negara di dunia sepakat untuk menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang universal melalui berbagai upaya penegakan hak asasi manusia. Akan tetapi, pelaksanaan hak asasi manusia dapat saja berbeda antara satu negara dengan negara lain. Ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu bangsa akan mempengaruhi sikap dan perilaku hidup berbangsa. Misalnya di Indonesia, semua perilaku hidup berbangsa diukur dari kepribadian Indonesia yang tentu saja berbeda dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM tentu saja mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Selain mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional, proses penegakan HAM di Indonesia juga mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang pada dasarnya memberikan wewenang luar biasa kepada setiap negara. Nah, dalam pelaksanaannya, pemerintah Indonesia tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai hak asasi manusia, kemudian menyesuaikan dan memasukkannya ke dalam sistem hukum nasional serta menempatkannya sedemikian rupa sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Kemudian, apa saja upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia? Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan hak asasi manusia ini telah melakukan langkah-langkah yang strategis, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Instrumen hak asasi manusia yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan hak asasi manusia. Nah, adapun peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur masalah hak asasi manusia sebagai berikut. Yang pertama, pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah ditetapkan satu bab tambahan dalam batang tubuh, yaitu bab 10A yang berisi mengenai hak asasi manusia, melengkapi pasal-pasal lebih dahulu mengatur mengenai masalah hak asasi manusia. Yang kedua, dalam Sidang Istimewa MPR 1998 dikeluarkan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia, yaitu TAP MPR nomor 17/MPR/1998. Yang ketiga, ditetapkannya Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia pada tahun 1998. Yang keempat, diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Yang kelima, ditetapkannya Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak. Kemudian yang keenam, meratifikasi Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Upaya kedua yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan proses penegakan hak asasi manusia yaitu dengan membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM.
Komnas HAM dibentuk pada 7 Juni 1993 melalui keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Nah, keberadaan Komnas HAM ini selanjutnya diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia pada pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Komnas HAM itu beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan ditetapkan oleh Presiden. Nah, masa jabatan anggota Komnas HAM itu selama 5 tahun dan dapat diangkat lagi hanya untuk 1 kali masa jabatan. Komnas HAM memiliki beberapa wewenang, diantaranya yang pertama melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Yang kedua, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Yang ketiga, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Yang keempat, memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Nah, setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Nah, pengaduan tersebut harus disertai dengan alasan, baik secara tertulis maupun lisan dan identitas pengadu yang benar. Nah, misalkan hak asasi kalian itu dilanggar atau kalian melihat orang yang hak asasinya dilanggar, kalian bisa mengadukannya ke Komnas HAM. Kalian bisa datang langsung ke kantor Komnas HAM atau bisa juga mengirimkan berkas laporan kalian yang berisi identitas dan bukti-bukti pelanggaran HAM melalui jasa pos atau kurir, atau bisa juga mengirimkan fax email, atau bisa kalian mengirimkan email ke pengaduan@komnasham.go.id. Nah, untuk alur pengaduan selengkapnya bisa kalian lihat di website Komnas HAM, yaitu di www.komnasham.go.id. Upaya ketiga yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan penegakan HAM yaitu membentuk pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM menjadi dasar bagi penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman, baik perseorangan maupun masyarakat. Nah, pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat. Di samping itu, berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Nah, pengadilan HAM ini merupakan salah satu pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Kemudian, apa saja upaya pencegahan pelanggaran HAM? Nah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sering kalian dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak asasi manusia. Tindakan terbaik dalam penegakan hak asasi manusia adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran HAM. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran HAM pun dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM diantaranya, yang pertama, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Kemudian yang kelima, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
Nah, upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia itu bisa kita lakukan dengan membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seseorang tidak dapat menikmati hak yang dimilikinya sebelum memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Misalnya, dalam proses pembelajaran di sekolah, kalian tidak akan mendapatkan pemahaman yang baik dalam sebuah pelajaran apabila tugas-tugas dalam mata pelajaran tersebut tidak kalian kerjakan. Kemudian, seorang pekerja tidak akan mendapatkan kenaikan upah apabila tidak menampilkan kinerja yang baik. Dengan demikian, dapat dipastikan antara hak asasi dan kewajiban asasi dalam perwujudannya harus diharmonisasikan atau diseimbangkan oleh setiap orang. Nah, bagaimana caranya mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri kita dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap egois dapat menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap egois akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya dapat melanggar hak orang lain. Upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat kita tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian sedikit yang bisa Ibu sampaikan. Tentunya banyak sekali salah, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, alhamdulillah, jazakumullah khairah. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Khairah.